Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata min aqsamil liqat. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa 'alaniyatuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala habibuna al-mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam al-mutamassid bi sunnati inda masajid ummati lahu ajru mi'ati syahidin aw kama ja'a fil hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan kepada para jamaah semuanya Masjid Baitus Salam, yang mudah-mudahan akramakumullah, azakumullah, hafizakumullah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh kegiatan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang nanti akan memberikan syafaatnya kepada kita pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamati kuntu imamal anbiya." Kalau nanti terjadi hari kiamat, maka aku Muhammad bin Abdullah akan menjadi imamnya para anbiya. Wa sahiba syafa'atihim, dan aku diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada semua makhluknya Allah, dari mulai umatnya baginda Nabi Adam sampai nanti bayi yang terlahir menjelang hari kiamat. Semuanya akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nabiyya min ba'di wala fakhar, kata Rasulullah, dan tidak ada nabi setelah aku. Ini hadis menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemuliaannya Nabi kita capai bukan hanya di dunia saja, tetapi nanti kemuliaan Rasulullah juga akan kita capai ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang berada di sini dan seluruh umat tanpa terkecuali mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran yang paling sempurna. Para anbiya alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi, mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada seluruh kaumnya bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tugasnya para nabi semuanya sama. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, pasti kalian akan sukses. Orang yang beriman kepada Nabi Nuh, maka dia akan sukses dunia dan akhiratnya. Orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim, dia akan sukses dunia dan akhiratnya. Begitupun kita. Sehingga agama yang paling sempurna adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau orang mencari kemuliaan di luar agama yang dibawa oleh Nabi, maka
tetapi kehancuran, kebinasaan, kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari kemuliaan di selain agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi, agama yang dibawa oleh para sahabat, bahwa minal khasirin, maka dia termasuk orang yang sangat merugi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kita ingin mendapatkan kesuksesan, kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berpegang teguh dengan agama Islam. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat terkemuka yang sangat mulia, sehingga Nabi mengatakan, khairul khalqi ba'dal anbiya Abu Bakar. Sebaik-baiknya manusia setelah para anbiya adalah Abu Bakar. Tingkatan manusia pertama adalah Rasulullah SAW. Yang kedua Nabi Ulul Azmi minar Rusul. Pertama Rasulullah, tingkatan yang kedua Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa dimasukkan ke dalam tingkatan kedua? Karena Nabi Musa banyak sekali jasanya untuk umat ini. Jasa terbesar Nabi Musa kepada umat ini adalah mengenai sholat. Kalau dulu ketika Rasulullah Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, garis bawah, Sidratul Muntaha itu bukan tempatnya Allah. Itu tempatnya Rasulullah SAW yang Allah khususkan. Ya, ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah dan Allah berikan kemuliaan di Sidratul Muntaha, maka ketika turun menerima perintah sholat, Nabi Allah Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya, wahai Rasulullah, apa pesan Allah untuk kamu dan umatmu? Nabi Muhammad mengatakan, Rasulullah mengatakan, Allah memberikan pesan, wajibkan kepada umatku 50 salat, 50 waktu salat. Wah, nggak mampu kalau begitu. Terus balik lagi, akhirnya sampai 5. Yang keuntungannya, kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, maka seolah-olah kita mengerjakan sholat 50 waktu. Karena setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian tingkatan ketiga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tingkatan keempat Nabi Nuh, dan tingkatan kelima adalah Nabi Isa alaihissalam. Tingkatan keenamnya nabi-nabi yang disebut dengan 20 nabi itu yang wajib kita ketahui. Tingkatan seterusnya adalah nabi-nabi yang tidak termaktub dalam Al-Quran, dan tingkatan seterusnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma talabna izzah adallana Allahu bi khairihi. Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam Islam. Percaya diri. Jadi Abu Bakar dengan agama Islam. Kalau kita sekarang mengaku Islam tapi tidak percaya diri dengan Islam, malu mengamalkan sunnah, malu mengerjakan amalan-amalan Islam, ini kita nih. Sehingga berapa bulan yang lalu kita sudah bahas, di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala nggak tolong kita adalah karena kita tidak percaya diri dengan agama Islam yang kita pegang. Kalau Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma talabna izzah adallana Allahu li ghairihi. Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dalam Islam. Siapa orang yang coba berusaha mencari kemuliaan di luar agama Islam, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Jadi kemuliaan ada dalam agama Islam. Qadarullah ala ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Dan agama Islam yang sempurna adalah agama yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Sehingga Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'u ar-rasyidina
wajib kepada kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dengan Sayyidina Ali, atau sahabat-sahabat yang lain, al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk oleh Allah kepadanya. Intinya, siapa orang yang berpegang teguh dengan jalannya Rasul dan jalannya para sahabat, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi, ya, dalam Imam Tabrani, di situ disebutkan yang seperti ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang kita bahas lagi. Nah, sekarang orang banyak mengatasnamakan dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kita harus paham sebelum kita terus mempelajari, terus kita berusaha mengamalkan amalan-amalan ahlus sunnah wal jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ruwiya Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Telah meriwayatkan kepada kami Imam Abu Dawud, yang meriwayatkan hadis-hadis ternama Imam Abu Dawud syarahnya Aunul Ma'bud, kemudian Imam Tirmidzi syarahnya Tuhfatul Ahwadi, kemudian Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qol intarqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, umat-umat Yahudi, mereka terpecah belah menjadi 71 kelompok. Wa tafarraqatin nasara ala sanataini wa sab'ina firqatan. Dan orang-orang Nasrani mereka terpecah menjadi 72. Wa tafarraqtu ummati ala thalasin wa sab'ina firqatan. Dan umatku nanti akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, semuanya dalam api neraka, illa wahidatan, kecuali yang satu. Ya, kalau Nabi sudah mengatakan 73 kecuali satu masuk ke dalam surga, pertanyaan dari saya ke jamaah, kita mau yang 72 atau mau yang satu? Hah? Mau yang satu? Orang yang cerdas pasti mau yang satu. Mau yang satu. Qalu, maka para sahabat semuanya bertanya, wa man hum ya Rasulullah? Siapakah yang dimaksud dengannya yang satu tadi? Qala, Nabi bersabda, humul ladzi ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah aku dan para sahabatku. Nah, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ana wa ashabi ay ahlus sunnah wal jamaah. Aku dengan para sahabatku yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita harus paham yang dimaksud 72 itu siapa sebenarnya? Apakah sekarang yang terpecah seperti Jamaah Tabligh, LDII, HTI, Muhammadiyah, NU garis lurus? Maka kita harus tahu seperti ini. Nah, ini bukan yang terlalu 72. Ini masih ahlus sunnah wal jamaah, cuman cara berpikirnya berbeda. Muhammadiyah dengan NU ya sama. Siapa orang yang dalam hatinya ada la ilaha illallah, siapapun kelompoknya, NU kah dia, Muhammadiyah kah dia, LDI kah dia, selagi masih mengikuti ajaran Rasulullah, masih meyakini Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya, para sahabat sebagai orang-orang yang wajib kita ikuti, maka dia termasuk bagian ahlus sunnah wal jamaah. Pertama, maka yang dimaksud 72 tersebut adalah, saya bawa kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangnya Imam Imam Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, kemudian yang kedua saya bawa kitab Imam Ghazali, namanya Mau'izatul Mu'minin, Al-Mukhtasar fi Ihya Ulumuddin. Nah, di sini disebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang dimaksud 72 itu adalah yang pertama Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Mujasimah, Qadariyah, Ilahiyah, Murji'ah dan sebagainya itu.
Nah, adapun yang sekarang ini, selagi mereka masih meyakini Rasulullah masih seada sama dengan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih yakin kepada para sahabat, mengikuti ulama-ulama salaf terdahulu, maka itu masih dikategorikan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jelas di sini insyaallah? Jelas di sini? Nah, jadi mulai ada kata-kata ahlu sunnah wal jamaah itu sebenarnya ideologinya itu sudah ada dari zaman para sahabat. Kami sudah menyebutkan hadisnya ahlu sunnah wal jamaah. Cuman caranya mulai ada di zaman siapa? Imam Asy'ari, ya, yang disebut dengan Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Boleh saya sendiri menjelaskan? Ini nyampe kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi alaikum bisunnati. Sunnati wa sunnati al-khulafa'u lahir ya. Nah, wajib kepada kalian mengikuti sunnahku. Ya, maka yang dimaksud sunnah di sini kata para ulama adalah sunnahnya para sahabat. Kalau kita lihat kata ahlus sunnah wal jamaah, kalau kita lihat katanya itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama ahlun, yang kedua as-sunnah, yang ketiga al-jamaah. Nah, maka kita harus tahu dulu nih sebelum kita mengamalkan semua amalan ahlus sunnah wal jamaah itu. Ya, yang pertama ahlun. Ahlun di sini artinya pengikut. Ya, pengikut. Nah, setiap dalam bahasa Arab kalau ada kata-kata al, maka itu artinya yang mengikuti atau pengikut. Kemudian yang kedua sunnah. Sekarang siapa yang tahu arti sunnah? Menurut bahasa atau menurut syarat? Ayo, siapa? Teman-teman yang biasa ngaji sama saya, apa sunnah? Sunnah itu thariqatun ghairu mardiyyatin. At-thariqatu ghairu mardiyyatin. Jalan, menurut bahasa artinya jalan, walaupun jalan tersebut tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya sunnah. Jadi kalau kita membahas sunnah dari sisi bahasa, maka artinya adalah jalan. Setiap jalan itu dikatakan sunnah. Tapi kalau kita mendefinisikan sunnah dari ilmu hadis, dari ilmu fikih, dari ilmu usul fikih itu beda. Sunnah itu kullu ma udifa ilan nabi, ya, kullu ma udifa ilan nabi au ila ashabin nabi au tabi'ina au man duna dzalik. Nah, perhatikan di sini. Sunnah menurut ilmu mustalahul hadis. Jadi kita nggak usah bahas sunnah dari fikih dulu, ya. Sunnah menurut ilmu mustalahul hadis. Apa sih kausah mustalahul hadis itu? Yaitu pelajaran untuk mengetahui tingkatan-tingkatan hadis. Jadi orang-orang sekarang nih karena jahil dari ilmu, sehingga mereka dikit-dikit bid'ah. Wah, ini hadisnya bid'ah ini hadisnya dhaif ini hadisnya pokoknya sahih. Dia nggak tahu, padahal tingkatan hadis itu ada banyak. Ente tahu nggak ada hadis makruh? Ente tahu nggak ada hadis mu'an? Ada hadis musalsal? Ada hadis munqati'? Yang dia tahu sahih, dhaif, sahih dan dhaif. Itu aja. Nggak usah bicara tentang hadis. Kalau belum belajar ilmu mustalahul hadis, ditanya kenapa kok ini dikatakan bid'ah? Pokoknya nggak diajarkan oleh Nabi. Setiap yang nggak diajarkan oleh Nabi pasti bid'ah. Ini adalah pemahaman yang jahil, pemahaman yang bodoh. Saya katakan bodoh di sini. Kenapa? Karena jahil, yaitu membatasi apa
Perhatikan, sunnah menurut ilmu mustalahul hadis. As-sunnatu Iya. kullu ma udifa ilan nabi. Nah, hati-hati nih, jangan sampai kita mengamalkan sunnah, tapi kita nggak tahu definisi sunnah. Ya, ada orang mengamalkan, apakah orang yang selalu mengamalkan sunnah dikatakan ahlu sunnah wal jamaah? Belum tentu, tuan-tuan. Contohnya Khawarij. Abdurrahman ibnu Muljam, penghafal Quran, siang hari dia puasa, malam hari dia tahajud, tapi dia pimpinannya orang-orang Khawarij. Dia membunuh Sayyidina Ali. Dia dalam api neraka jahanam. Nabi mengatakan, qatilun Ali bin nar. Siapa yang membunuh Sayyidina Ali dalam api neraka jahanam? Walaupun dia mengamalkan sunnah tiap hari, tetapi kalau hatinya ingkar kepada sunnah, maka dia bukan termasuk dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Kembali, as-sunnatu hiya kullu ma udifa ila nabi. Perhatikan arti yang saya artikan. Ya, ini arti bila saya. Setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah. Sunnah adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kalau itu. Apapun yang disandarkan kepada Nabi, maka itu dikatakan sunnah. Nabi mengatakan atas masuk ke sunnati kal jamalul qabid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku seperti mengenal bara api, dan keuntungannya kalau dia mati mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Ini pertama. Ya, jadi arti pertama adalah sunnah setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus banyak amalan-amalan yang Nabi nggak ajarkan, tapi para sahabat mengamalkan. Contohnya apa coba? 2 rakaat Sayyidina Bilal mengerjakan sholat sunnah syukur wudu. Pertanyaan dari saya Bapak-bapak yang ada di sini, apakah Sayyidina Bilal dia mengerjakan bid'ah karena tidak dikerjakan oleh kami? Mengerjakan kan? Hah? Dia tetap mengerjakan sunnah. Kalau kita lihat dari arti ini, au ila ashabin nabi, atau sunnah adalah perkara yang diamalkan oleh para sahabat. Kalaupun tidak dikerjakan oleh Nabi, selagi tidak bertentangan dengan hukum Allah bernama Al-Quran. Kemudian yang kedua as-sunnah. Kemudian yang ketiga ijma. Kemudian yang keempat qiyas. Maka silahkan dikerjakan. Pertanyaan saya, apakah sholat sunnahnya Sayyidina Bilal bertentangan dengan Al-Quran? Bukankah sholat itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan Sayyidina Bilal mengerjakan sholat sunnah syukur wudu. Ketika Nabi jalan-jalan ke surga, maka Nabi mendengar suara yang begitu indah. Kalau seandainya Sayyidina Bilal mengerjakan perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, itu adalah keburukan, maka sudah ditolak oleh Rasulullah. Nabi turun dari surga, Nabi itu main-mainnya ke surga, Bapak Ibu. Kalau kita ke Ancol habisin duit, pulang ke rumah pusing lagi kepala. Yuk kita stres nih, kita pergi yuk ke mall, kita pergi yuk kemana, ke Ancol atau kemana, pulang-pulang ke rumah habis duit, marahin istrinya, marahin anaknya. Kalau Rasulullah enggak, agak pusing kulit sedikit, malaikat Jibril turun. Rasulullah, ayo kita main-main kemana? Main-mainnya ke surga. Dalam riwayat yang lain, dalam kitab Imam Tirmidzi disebutkan, Rasulullah pernah dalam satu masa agak sibuk sedikit lah. Maka Nabi seluruh bintang turun, bulan juga turun. Ya Rasulullah, kami siap menghibur Tuhan. Akhirnya Nabi memindahkan bintang satu ke tempat yang lain. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi jalan-jalan ke surga, maka Nabi di surga mendengar suara begitu indah, sangat merdu. Nabi bertanya, ya Bilal, itu suara apa? Oh, itu suara sahabatmu yang Rasulullah. Jalannya lu, jadi terang jalannya Bilal di dunia itu, ya bunyi suara sendalnya Sayyidina Bilal itu terdengar di surga.
menjadi lantunan yang begitu sangat merdu. Terus Rasulullah turun, panggil tentara yang bilang, "Qad sami'tu dufana 'alaika fil jannah." Sungguh aku telah mendengar suara yang begitu indah dalam surga. Dan aku bertanya kepada malaikat Jibril, itu adalah suara kamu. Apa amalan? Ya Rasulullah, kamu punya amalan apa ya Rasulullah? Apa amalan kamu? Ya Rasulullah, saya selalu istimror. Saya mendawamkan setiap batal wudu, saya wudu kemudian saya mengerjakan salat 2 rakaat. Dan Nabi mengiyakan. Nabi diam. Kamu ini bid'ah kamu. Mengerjakan sesuatu yang tidak saya ajarkan. Tapi begitu enggak? Tidak, Tuhan. Nabi malah Masya Allah, dengan amalan kamu itu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Jadi kembali, sunnah adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi, atau kalau tidak disandarkan kepada para sahabat Nabi. Satu masa, ini buat teman-teman yang selalu membatasi doa dalam sholat. Ya, Sami Allahu liman hamidah, silakan dicek hadis Bukhari. Hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, silakan dicek. Ya, atau dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, atau dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi tentang i'tidalnya Rasulullah. Sami Allahu liman hamidah. Rasulullah doanya Rabbana lakal hamd. Kemudian subhanallah bihamdihi adada khalqihi juga ada. Kemudian Nabi diam juga ada. Al-Baq subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Dari belakang Nabi mendengar hamdan sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Apa katanya? Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falamma faragha minas sholati, ketika Rasulullah selesai dari sholatnya, maka Nabi menghadap ke arah jamaahnya belakang. Manil mutakallim anifan. Tadi perasaan lagi sholat, kata Nabi, saya mendengar doa yang sangat dicintai oleh Allah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sahabat, saya Rasulullah. Loh, kamu tahu doa itu dari mana? Ilham ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya wahai sahabatku, kamu tadi kalimat yang kamu ucapkan tadi itu, Masya Allah, Allah ridho sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 33 malaikat turun ke dunia mencatat kebaikan setiap kalimat yang kamu ucapkan. Nah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi diajarkan oleh Nabi. Hah? Diajarkan nggak langsung? Kamu nanti kalau tidak banyak hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ya? Diajarkan nggak? Tidak. Dibacanya dalam sholat. Berarti kesimpulannya para ulama hadis bolehnya menambah doa dalam sholat. Nah, sekarang ada kelompok nggak boleh menambah doa. Sayyidina pun dilarang. Lafaz Sayyidina dilarang. Solu kama ra'aitumuni usolli dengan dalil itu. Salatlah kamu sebagaimana kamu ikut salat saya. Iya betul, Rasulullah mengucapkan salawat untuk dirinya. Tidak ada kata-kata Sayyidina. Masa iya beliau bilang di hadapan Allah, saya Rasulullah, nggak mungkin dong. Nah, sekarang ada orang yang membatasi itu, Bapak-bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ente kok sholat di luar ajaran Nabi? Kenapa Pak Ustaz? Nggak usah tambah-tambah Sayyidina. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Akan kita sholat mengikuti caranya Rasul. Terus bagaimana dengan sahabat yang mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi? Berarti kalau dia mengatakan bahwasanya mengucapkan Sayyidina termasuk bagian dari bid'ah, maka orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah sahabat yang mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jelas di sini? Jelas kan? Jadi intinya menambahkan doa dalam sholat kalau itu sifatnya mutawatir dari Nabi boleh diucapkan. Kalau itu tidak mutawatir dari Nabi, maka ada dua pendapat. Yang pertama boleh diucapkan, yang kedua untuk ikhtiar demi menjaga sholat kita, maka itu dibacanya dalam hati. Nah, sunnah adalah setiap perkara yang disandarkan kepada Rasulullah atau kalau tidak kepada para sahabat, atau kepada para tabi'in. Nabi tidak mengerjakan, sahabat yang mengerjakan, tapi tabi'in mengerjakan.
Maka itu selagi tidak bertentangan dengan 4 perkara ini masih dikategorikan sebagai sunnah. Auman dunadalika, atau orang setelah para tabi'in. Contohnya Maulid Nabi, contohnya Isra Mi'raj, contohnya Yasinan bareng-bareng setiap hari Jumat, contohnya lagi tahlil, ada yang meninggal dunia. Nah ini amalan-amalannya ini. Enggak diajarkan sama Nabi itu tahlilan itu bid'ah itu. Juga para sahabat nggak mengajarkan ente baca hadisnya nggak sempurna Tuhan. Kata siapa nggak diajarkan oleh Rasul, nggak diajarkan oleh para sahabat. Bahkan itu diajarkan oleh para sahabat dalam hadis yang panjang. Ya ada beberapa orang yang meninggal dunia, maka tetangga-tetangganya datang, kemudian mendoakan si Sayyidina Abu Bakar tersebut. Bahkan Nabi mengatakan ya, man qala subhanallah wa bihamdihi salatu mi'ati marratin, ya, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 300 kali, wa ahdaha li amwatil muslimina, dan dihadiahkan kepada saudara muslim yang telah meninggal dunia, kanat lahu fi kulli qabrin alfan nurun. Setiap huruf itu akan datang ke dalam kubur dengan membawa cahaya. Harusnya bukan, kata siapa? Harusnya bukan. Ketika dicek di sini, ternyata ini hadisnya hadis hasan. Ya, boleh kita terima. Jangankan hadis hasan, hadis lain boleh kita terima. Hadis dhaif boleh kita amalkan dengan syarat 5. Boleh kita pakai dengan syarat 5. Ini buat kunci baru bapak ini. Kalau ada orang yang diketik bilang bid'ah atau hadis dhaif, pertama, bukan untuk masalah akidah. Gak boleh kita pakai hadis dhaif dalam akidah. Yang kedua, bukan untuk masalah halal haram. Yang ketiga, masih bersandar dengan hadis sahih. Yang keempat, tidak ada perawian dusta. Ustaz, ini gimana caranya? Caranya aja gimana? Harus belajar kitab Tadribur Rawi karangan Imam Suyuti. Udah belajar belum Pak? Hadis Tadribur Rawi belum? Kalau hadis Abdul lagi. Iya, tahunya dari laptopnya mati kan Ustaz Abdul Somad hilang hafalan hadisnya. Iya. La ilaha illallah. Jadi yang 3-4 ini kita harus belajar kitab Tadribur Rawi namanya. Tadribur Rawi, Ar-Rawi. Cara mengetahui itu hadisnya atau bukan itu diurutin tuh Pak. Kitabnya ada 3 jilid itu. Ada juga sekarang yang cetakan sekarang itu 1 jilid. Karangan Imam Nawawi, Imam Suyuti. Tapi hurufnya gundul juga. Gak ada terjemahannya. Kemudian yang kelima, untuk keutamaan ibadah. Nah, untuk keutamaan ibadah boleh. Kalau sifatnya untuk semangat ibadah boleh, tidak. Video ini, nggak boleh digunakan deh. Nggak apa-apa dalam kitab Tadribur Rawi itu nggak apa-apa untuk semangat ibadah. Kalau kita barang siapa yang mengerjakan sholat demikian akan mendapatkan pahala demikian rupa, silahkan digunakan. Kenapa? Karena kata para ulama yang kelima ini boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat untuk keutamaan beribadah. Jadi gini. Setiap amalan yang dikerjakan oleh kebanyakan para ulama atau disebut dengan mayoritas ulama, maka selagi tidak bertentangan dengan 4 hukum Allah, itu disebut dengan yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa diterima di sini? Bisa diterima tak? Nah, sekarang kita bahas nih. Siapa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Orang-orangnya siapa tuh? Nah, Imam Asy'ari pendiri NU, beliau mengatakan wa ahlul jamaati, yang dimaksud dengan ahli jamaah. Nah, jamaah artinya apa? Bilangan yang lebih dari 2. Jamaah itu bilangan yang lebih dari 2. Setiap ada ta'addud, ya, kalau dalam bahasa ilmu namanya ta'addud. Setiap ada ta'addud yang lebih dari 2, maka itu disebut dengan jamaah. Wow.
yaitu para sahabat. Sahabat ada berapa jumlahnya? 124.000. Berarti jamaah bukan berapa? Dia jamaah orang lebih dari jumlah, ya. Terus wattabi'in dan para tabi'in, wa man ba'dahu minal mutabi'in nabi, dan orang yang mengikuti nabi atau sahabat nabi atau para tabi'in. Itu disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Wal muradu, nah yang dimaksud dengan jalan Ahlussunnah wal Jamaah adalah bitoriqati Ahlussunnah wal Jamaah maka alaihim nabi, perkara yang diajarkan oleh para ulama yang tidak bertentangan dengan nas yang empat. Pertanyaan saya, ada orang meninggal dunia, malamnya kita baca Yasin bersama-sama, apakah itu dilarang? Ada nggak hadis yang melarang itu? Hadis, satu hadis kalau ada datangkan ke saya, satu hadis ini. Duduknya bersama-sama itu. Yang bukannya bersama-sama itu adalah dikatakan jamaah, benar? Al-jamaah itu rahmat wal furqatu adab. Jamaah itu rahmat dan sendiri-sendiri ada bagian dari adab. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang lain dikatakan majtama'a qaumun, tuh hadis Bukhari. Tidaklah satu kaum yang berkumpul. Tuh. Berarti kalau berkumpul di situ sudah ada kan dalilnya. Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di situ dia mendoakan saudara muslimnya, dia membaca kalimat tahlil, takbir, tahmid, salawat kepada Rasulullah. Illa ghufira lahu, kecuali pasti akan diampuni dosa-dosanya. Terus yang kita baca apa sih? Ya, surat Yasin. Kan itu nggak diajarkan loh Pak Ustaz. Nah itu yang kelirunya itu. Dia terlalu fanatik dengan dia, pokoknya surah itu nggak diajar, yang apa? Bid'ah itu nggak diajarkan oleh Nabi aja. Itu gimana caranya supaya dia tobat gitu? Yang kita baca Yasin. Nabi mengatakan man qara'a al-Qur'an, barang siapa yang membaca man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanatin. Hadis Bukhari lagi nih. Dulu saya awal-awal pondok atau setelah pesantren, belum marak-maraknya Wahabi, bilang hadis itu harus pakai hadis itu. Hadis mengatakan kalau sekarang harus ini sahih, ini dhaif. Iya, karena orang-orang udah keblinger sama hadis, nggak ngerti hadis tapi bicara hadis. Ya, Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, walau asyru hasanatin, maka baginya setiap huruf 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti sudah 30 kebaikan. Coba kalau dalam Yasin berapa huruf kita baca? La ilaha illallah. Jelasin di sini ya. Terus wa ashabul kiram wa huwa madana alaihi ashabul aqab. Kata Syekh Asy'ari wa huwa madana alaihi ashabul aqab minal muslimina fi kulli zamanin. Nanti Bapak-bapak boleh beli ini, murah, harganya 25.000. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi belum ada terjemahnya kalau masalah ini. Ini ya karena saya punya banyak kitab-kitabnya Syekh Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ya. Beliau karang ini banyak. Kemudian beliau juga punya karangan namanya Satu Syari, Thariqat Ahlussunnah wal Jamaah. Itu silakan kalau mau baca-baca di rumah saya, banyak kitab tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya karangan-karangan dari ulama sekarang. Beliau masih baru lah. Wa huwa madalla alaihi ashabil aqab. Jadi mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang banyak diikuti minal muslimina fi kulli zamanin, dari kebanyakan orang-orang muslim dan setiap zaman dan keadaan. Wa hum al-jamaah, yang demikian disebut dengan al-jamaah. Nah, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Pertama,
ya, mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Yang kedua, dalam hal tauhid kita wajib mengikuti salah satu dari 2 imam yang disebut dengan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, di sini disebutkan nih oleh Imam Ghazali, Ahlus Sunnah wal Jamaah humul ladzina iltazamu thariqas sunnah. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jalannya sunnah, allati kanat 'alaiha sahabat, yang mengikuti jalannya para sahabat qabla badil bid'ah. Nah, sebelum banyak orang-orang yang mengatakan jalannya para sahabat yang tidak mengikuti Nabi itu bid'ah. Ya tadi seperti hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kemudian salat syukrul wudu. Tapi ada juga pekerjaan sahabat yang Nabi ingkar. Satu masa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dikirim oleh Rasulullah ke Yaman. Orang-orang Yaman kalau mereka datang ke raja-raja mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh mereka, maka mereka datangnya dalam keadaan seperti ini, kayak orang-orang Cina sekarang. Gitu kan. Ini sujud sampai seperti itu. Nah, Sayyidina Mu'adz bilang, yang pantas begitu pasti Rasulullah dong, karena orang paling mulia. Akhirnya beliau datang lagi ke Madinah. Setelah datang lagi ke Madinah, dipanggil, bagaimana Mu'adz? Akhirnya saya mendapat jalan dengan keadaan seperti itu. Nabi marah. Mana kamu? Apa yang kamu kerjakan? Ya Rasulullah, nazartu fil Yaman, anzuru fil Yaman. Aku melihat di Yaman orang-orang yang bahwa ketika mereka dipanggil oleh orang-orang yang dimuliakan oleh mereka, mereka datang dalam keadaan merangkak, dalam keadaan bersujud, bahkan menempelkan kelingnya ke tanah. Kata Nabi apa? Kalau seumpama ada sujud kepada selain Allah itu diperbolehkan, maka yang pertama kali aku perintahkan sujud adalah seorang istri kepada suaminya. Jangan melakukan itu lagi. Nah, ini baru namanya bid'ah. Kenapa? Karena Nabi marah dalam perang Badar. Makanan kehabisan, maka para sahabat ambil dok, tahu dok? Captain tahu dok ya? Yang lama di India. Dok itu kayak binyawak ya, kayak binyawak tapi hidupnya satu alam. Dulu kan waktu belajar di Pakistan itu, kalau lagi musim panas, keluar tuh. Kalau kita lagi disuruh sama guru bersihin jerami sawah-sawah itu banyak udah keluar kayak binyawak. Nah, itu halal. Cari makan. Dok bisa dimakan. Nah, para sahabat waktu itu nggak ada makanan. Akhirnya para sahabat itu dalam kitab Sunnah wal Bid'ah karangan Sayyid Abi Al-Maliki disebutkan. Akhirnya para sahabat ambil dok itu kemudian mereka masak, beliau masak. Kemudian dikasih kepada Rasulullah. Nabi nggak makan, tapi Nabi diam. Rasulullah silakan dimakan, tapi diam. Tapi ketika para sahabat makan, Nabi diam. Maka ini juga bukan termasuk bagian dari bid'ah. Walaupun Nabi tidak makan, ya, Membiarkan. tapi Nabi membiarkan. Maka dalam konteks usul fikih adalah perkara kalau di situ dikerjakan oleh Nabi berarti kebaikan. Kalau di situ Nabi diam juga masih dikatakan sunnah. Kalau di situ Nabi marah, maka itu haram hukumnya. Itu konteks dalam usul fikih. Itu kunci. Perkara kalau Nabi sudah marah, berarti haram dikerjakan. Seperti tadi saya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Terus warabi walais ahlus-sunnah rajulani. Nah, warabi ahlus-sunnah rajulani. Dan imam ahlus-sunnah wal jamaah itu ada 2. Yang pertama Al-Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi, huwa Imamul Huda. Beliau disebut dengan Imamul Huda. Ya. Lahu kitabut tauhid wa kitabul maqalat fil kalam wa kitabut taqwidul Quran. Wa qad sabata annahu tufiya sanatan 333. Jadi
beliau wafat di tahun 333 Hijriah. Nah, yang pertama ba'da hijrah, ya. Wal akhir asy-Syafi'i. Jadi Imam Maturidi itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, biar nanti paham. Ya, imam yang pertama, ya, kalau kita dalam fikih maka kita harus mengikuti salah satu dari 4 imam, jelas ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama salah satu dari 4 imam itu yang paling lama Imam Abu Hanifah, paling dulu. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim. Imam Muslim punya murid namanya Imam Tirmizi. Tarik kita ke atas. Imam Bukhari punya guru namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Waqi. Imam Waqi punya guru Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah punya guru ya Allah, Sayyidina Abbas atau Sayyidina Utsman sampai kepada Rasulullah sallallahu, itu yang disebut dengan sanad yang mutasil. Nah, sekarang kalau dalam tauhid kita menyebut salah satu dari 2 imam. Pertama, Imam Maturidi. Beliau bermazhab Hanafiyah. Awas, Imam Maturidi aja bermazhab, ente baru sekarang nggak ikut mazhab. Pokoknya saya mau ikut Rasulullah aja langsung. Insya Allah. Ada lepas sekarang orang yang nggak bermazhab, Pak. Banyak. Langsung Rasulullah, bypass Rasulullah. Padahal itu ulama bintang ini harus kita ikutin. Ya, beliau di sini namanya adalah Imam Abu Mansur. Habis ini ya. Abu Mansur bin Muhammad sama ya, bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi al-Hanafiyah. Beliau wafat tahun 333 ba'da nubuwah setelah hijrah. Ya, kemudian yang kedua Imam Asy'ari. Asy'ari di sini bukan imam pendiri Nahdlatul Ulama ya. Imam Asy'ari yang disebut dengan Asy'ariyah, Asy-Syafi'iyah. Ya, namanya beliau Abul Hasan Ali bin Ismail. Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau dari bangsa Asy'ari, masih ada keturunan dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian beliau wafat 270 Hijrah. Wafatnya 270 Hijrah. Ya, ba'dan nubuwah. Berarti masih semasa dengan zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi yang dimaksud dengan salaf adalah orang-orang yang hidup, ulama-ulama soleh yang hidup di masa sebelum 200 tahun Hijri, ya, atau paling akhir 200 tahun Hijriah. Ya, paling akhir. Kemudian pengikutnya disebut dengan salafi, pengikutnya. Jadi salaf dengan salafi beda. Salaf itu manusianya, orang yang hidup di zaman 200 Hijriah itu paling akhir. Kalau pengikutnya disebut dengan salafi, jalannya disebut dengan madhab, cara berpikir jalannya disebut dengan manhaj, cara berpikirnya itu disebut dengan mazhab. Maka terlahirlah 4 imam mazhab, jalurnya yaitu manhaj salafi. Kita salafi bukan? Salafi kita. Tapi kita bukan wahabi. Wallahu a'lam. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Wah, ini kalau dibahas ini panjang lebar. Ya, nanti aja. Kalau panjang umur kita jumpa lagi. Kalau panjang umur ya. Kalau saya mati duluan, tolong didoakan. Insyaallah. Nah, Isra, waktu Isra silakan bertanya. Ayo.
insya Allah sudah pada semuanya Ustaz. Mudah-mudahan wajah terus ditutup. Gini ya, nah kita tawasul itu termasuk amalan bagi apa? Amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala hadhihi ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila waqti Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qadrati khususan di hadal jamaah fi hadhil jamaah Masjid Baitul Salam ghafarallahu lana dzunubana wa satara qiyubana wa jannata maswana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya wal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rabbal masakin ya arhamar rahimin. Rabbina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana ala dhalika nahya wa ala dhalika namut wa ala dhalika nubat insyaallah rabbal alamin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma jal istima'ana hadha ya Allah fi hadzal masjid istima'an mubarakah wa tabarrakna ba'dahu fi hadzal masjid